Gaduh tidak dapat terhindarkan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk KPU agar menunda pemilu 2024 setidaknya hingga 2025. Lalu bagaimana media melihat hal ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Mas Revo, bagaimana media melihat putusan ini Mas Revo? Iya, seharusnya kita memang keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di pertengahan minggu kemarin merupakan salah satu keputusan yang cukup ini ya membuat kita semua terkaget-kaget gitu. Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri kemudian memutus sebuah perkara dan kemudian putusannya adalah menunda, meminta KPU melakukan penundaan pemilu sampai tahun 2025. Kita tentu semua terkaget-kaget karena sama seperti narasumber-narasumber yang sudah kita wawancara bahwa kita semua mempertanyakan apa sebenarnya kewenangan dari pengadilan negeri, sebuah pengadilan negeri itu memutus sengketa pemilu gitu. Karena selama ini yang kita tahu bahwa setiap sengketa pemilu itu penyelesaiannya melalui Bawaslu, kemudian kalau misalkan terkait dengan etik dan sebagainya dari komisioner maupun penyelenggara pemilu itu masuk ke DKPP, dan kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan sengketa masuknya ke pengadilan tata usaha negara gitu. Tapi ini yang memutus adalah pengadilan negeri dan kemudian keputusannya juga membuat kita tercengang karena putusannya adalah menunda pemilu. Seperti yang kita tahu sebenarnya pelaksanaan pemilu ini kan sudah diatur dalam konstitusi melalui undang-undang dasar gitu ya. Nah, undang konstitusi kita sudah mengamanahkan bahwa pemilu itu berlangsung setiap 5 tahun sekali. Itu berarti bahwa pemilu harus dilangsungkan pada tahun 2024. Masa jabatan presiden dan wakil presiden juga sudah diatur selama 5 tahun, yang mana berarti harus berakhir pada 20 Oktober 2024. Jika kemudian pemilu ditunda sampai tahun 2025, artinya ini sudah menyalahi aturan-aturan konstitusi dan juga kemudian bagaimana dengan kepemimpinan nasional, siapa yang akan memimpin selama periode setelah presiden dan wakil presiden sekarang demisioner sampai kemudian penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 2025. Ini semua yang kemudian kita terkaget-kaget pada malam hari itu ketika kita mendengar keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian kita mewawancara semua stakeholder dan stakeholder yang kita wawancara semuanya sepakat bahwa KPU termasuk lembaga penyelenggara pemilu akan mengajukan banding dan baik itu pengamat hukum sampai ke Menteri Koordinator Politik Hukum Menko Polhukam itu juga menyampaikan bahwa mendorong KPU untuk mengajukan banding. Nah ini artinya memang kalau sampai sejauh ini kita sih masih berharap semua pelaksanaan pemilu itu berlangsung seperti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dan akan dilaksanakan pada Februari 2024. Mas Revo, sebenarnya wacana mengenai penundaan pemilu ini kan bukan baru sekarang ya, namun ini memang yang mencengangkan adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikatakan oleh Menko Polhukam sendiri yang tadi juga sudah disebut oleh Mas Revo bahwa sebenarnya bukan yurisdiksinya. Nah, apakah dan ada opini yang beredar bahwa sebenarnya ini adalah salah satu upaya untuk menjalankan, melenggangkan wacana tersebut. Bagaimana media melihat opini-opini yang terbentuk ini di masyarakat? Iya, iya betul sekali Sarja. Dalam diskusi editorial kita kan kita semua langsung memiliki dugaan-dugaan apakah ini masuk dalam grand design ya, apakah putusan dari Pengadilan Negeri ini adalah bagian dari grand design rencana untuk penundaan pemilu. Karena kita tahu rangkaiannya terus bergulir gitu setiap dari waktu ke waktu gitu. Mulai dari beberapa tokoh-tokoh penting baik itu masuk juga dalam kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf, ada kabinet-kabinetnya pembantu presiden yang mewacanakan penundaan pemilu. Kemudian juga ada ketika kepala desa berkumpul dan mengajukan wacana lagi penundaan pemilu. Walaupun kemudian wacana penundaan pemilu ini sempat mereda karena beberapa partai politik besar menyampaikan sikapnya bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai tahapannya, artinya pemilu harus dilaksanakan pada Februari 2024
Dan ketika kita sekarang sedang menunggu tahapan berikutnya, penetapan DCS, daftar caleg sementara dan DCT, dan kemudian kita sekarang sedang mengikuti semua dinamika pencalonan presiden, tiba-tiba ada sebuah keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyampaikan bahwa KPU harus menunda pelaksanaan pemilu. Nah, ini kemudian kan kita semua menjadi bertanya-tanya apakah ini memang menjadi bagian dari grand design atau memang sebuah hal yang bergulir secara natural gitu ya, secara alami, bahwa memang Partai Prima karena memang tidak lolos dalam proses verifikasi kemudian mengajukan gugatan. Hanya saja memang ketika gugatan ini diajukan ke yang harusnya diputus melalui PT UN, kok tiba-tiba yang putusannya melalui pengadilan negeri. Hak dari Partai Prima memang secara konstitusional mereka mengajukan gugatan, tapi juga hakim majelis hakim dari pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan, walaupun itu kemudian keputusannya membuat kita semua terkaget-kaget gitu ya. Nah, ini yang kita semua kemudian menjadi bertanya-tanya gitu, apakah ini bagian dari semua dari grand design atau bukan. Beberapa narasumber yang kita wawancara juga menyampaikan bahwa apakah ini juga termasuk dalam dari bagian dari grand design itu atau seperti apa. Nah, kita tentu mengesampingkan ya, kita sekarang pada proses kalau tidak, bukan mengesampingkan, tapi itu masuk dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang ada, dan yang harus kita lakukan adalah kita sebagai media harus memastikan atau mengawal proses tahapan-tahapan pemilu ini bisa berjalan memang sesuai dengan tahapan yang ada, sesuai keputusan, sesuai aturan dari undang-undang bahwa berlangsung setiap 5 tahun sekali. Ini yang harus kita pastikan. Baik. Kita sebagai bagian dari masyarakat sipil, dari bagian dari pilar keempat demokrasi, untuk memastikan pelaksanaan demokrasi di tanah air ini berjalan sesuai undang-undang dan sesuai konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Baik, Mas Revo, opini yang beredar bukan mengenai grand design saja, namun juga banyak yang kemudian mempertanyakan kompetensi hakim tersebut. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ya masa hakim tidak mengerti mengenai hal tersebut. Bagaimana media melihat opini-opini ini yang terbentuk mau menyalahkan hakimnya? Padahal kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa keputusan hakim dinyatakan tidak dapat dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya karena dianggap benar. Bagaimana media melihat hal ini, Mas Revo, terakhir? Betul, secara hukum, landasan hukum memang keputusan dari majelis hakim ini tentu harus kita hormati bersama. Walaupun memang kemudian ada mekanisme dari hukum itu sendiri yang mempersilahkan setiap pihak yang berperkara dan kemudian tidak puas dengan keputusan majelis hakim untuk mengajukan banding. Dan kita sih kemarin sudah mengetahui bahwa KPU sebagai salah satu pihak yang turut berperkara di situ akan mengajukan banding. Nah, terkait dengan hakim itu sendiri, tentu kita berharap bahwa jika memang terjadi hal-hal yang secara etik ya, kita tidak mempersoalkan putusannya, tapi jika memang secara etik kemudian ditemukan ada hal-hal yang melenceng dari etik dari majelis hakim, tentu kita berharap ini juga bisa menjadi salah satu yang dituntaskan misalkan oleh Komisi Yudisial seperti itu. Jadi artinya memang ini keputusan memang belum berkekuatan hukum tetap karena KPU mengajukan banding, artinya kita masih menunggu proses banding selanjutnya sampai keputusan ini benar-benar ingkrah. Tapi kemudian yang memang harus kita kawal ada bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di tanah air, supaya itu tidak melenceng ke kanan kiri gitu. Nah, media termasuk salah satu yang kita sebagai bagian dari media dan pilar keempat demokrasi ini yang harus mengawal bahwa prosesnya harus berjalan dengan baik dan benar sesuai konstitusi yang ada. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.